Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahaya Wijayanti dengan nomor NIM 2041030101012. Saya akan mempresentasikan tentang mediator, conversation analysis, and the study of broadcasting. Menemukan media bicara. Bentuk pembicaraan yang digunakan oleh para penyiar, baik radio maupun di radio televisi, sebagai alat komunikasi mereka dengan khalayak baik yang hadir bersama tubuh yang terdiri dari penonton studio atau yang semuanya lebih amot, populasi terdistribusi yang membentuk penonton dan pendengar yang tidak hadir. Pembicaraan menjadi menarik karena persilangan kategori sosiologis utama seperti pribadi dan publik, awam dan profesional di acara yang rumit. Studi tentang pembicaraan di radio dan televisi mengundang kita untuk masuk pertimbangan lebih lanjut dari berbagai masalah penting seperti hubungan antar penyiar dan khalayak dan peran publik dari keluaran media. Pembicaraan media adalah pusat dari seluruh perhatian di jantung media. Ada dua macam menemukan media bicara. Untuk yang pertama, penyiaran dan sentralitas pembicaraan. Aktivitas berbicara adalah kunci dari setiap genre, utama keluaran media penyiaran, baik berita dan urusan terkini, periklanan, dokumenter, drama, dan hiburan. Untuk yang kedua, garis besar pembicaraan latar depan penelitian muncul sebagai bagian dari kritik terhadap model pembaca teks yang dominan diadopsi dalam analisis proses komunikasi massa. Model pembaca teks cenderung menerima pembicaraan siaran begitu saja, atau menempatkannya di latar belakang yang mendukung kepentingan teoritis dalam masalah-masalah seperti ideologis di bawah finish program. Menganalisis media bicara. Analisa percakapan atau CA adalah pendekatan yang berhasil diterapkan pada studi bicara media. Analisis percakapan telah melakukannya memberikan kontribusi sentral pada bidang umum secara studi bincang-bincang siaran. Studi CA memiliki potensi untuk melampaui kesamaan perbedaan antara komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Untuk CA sendiri mempresentasikan penyimpangan radikal dari hampir semua prosedur analisis linguistik pada tahun 1960-an, dengan menekankan bahwa analisis harus berkonsentrasi pada pembicaraan yang direkam pengaturan alami interaksi sosial. Daripada kalimat atau versi yang ditemukan pertukaran dituliskan dalam bentuk catatan lapangan. 3 ciri-ciri pembicaraan di radio dan televisi. Pembicaraan siaran mengadopsi elemen percakapan sehari-hari sebagai bagian dari keseluruhan etos komunikatif. Bagaimanapun, pembicaraan siaran berbeda dari percakapan biasa berdasarkan bentuk kelembagaan wacana yang ada di antarmuka antara publik dan ranah pribadi kehidupan. Misalnya, latar studio tempat khotbah, diproduksi dan pengaturan domestik tempat penerimaannya. Bincang-bincang siaran adalah jenis wacana kelembagaan tertentu karena diarahkan pada sebuah penonton yang sengaja mendengar, dipisahkan dari tempat produksi pembicaraan oleh ruang dan juga seringkali seiring waktu. CA dan mediator. Broadcast talk sebagai interaksi kelembagaan. Fitur utama CA adalah fokus pada belokan demi belokan terungkapnya percakapan dalam interaksi. Pendekatan ini terkait dengan pandangan yang digunakan peserta tersendiri, pengembangannya sekuensial itu sebagai sumber penafsiran untuk memahaminya tindakan orang lain. Berbicara biasa ditentukan oleh sistem pengambilan giliran di mana urutan, ukuran, dan jenis belokan bebas berbeda. Sebaliknya, untuk interaksi talk,
non-percakapan lainnya juga melibatkan pengurangan atau spesialisasi sistematis dari berbagai praktik yang tersedia di percakapan bangsa. Pembicaraan media harus dipahami dalam istilah sebagai non-percakapan atau lembaga bentuk pembicaraan konstitusional. Studi kasus bagian 1, televisi bicara dan partisipasi audiens. Beberapa bentuk partisipasi penonton yang paling awal ditampilkan dalam konteks penyiaran Inggris sebenarnya dirancang sebagai acara media yang meningkat moral selama Perang Dunia Kedua. Ada 3 jenis yang diidentifikasikan. Untuk yang pertama berbasis, yang kedua berbasis konfrontasi, yang ketiga partisipasi penonton. Pertanyaan dan struktur partisipasi. Pertanyaan adalah perangkat diskursif sentral dalam pertunjukan ini seperti hanya dalam wawancara pembicaraan secara umum. Ada banyak jenis pertanyaan yang muncul di sinekstrak saja. Sisi pertanyaan yang berbeda memiliki fungsi interaksional yang berbeda. Hubungan beragam pada peserta yang berbeda dimungkinkan untuk berbicara sebagai tanggapan terhadap mediasi pembicaraan dari pembawa acara dalam struktur partisipasi yang diatur oleh pembicaraan. Ruang konfrontasi. Menyiarkan bentuk argumentasi publik melibatkan sekelompok peserta atau penonton di rumah yang keterlibatannya sangat dimungkinkan berdasarkan kemampuan media televisi. Metode analisis percakapan kemungkinan kita untuk melihat beberapa hal aspek, termasuk struktur pertunjukan secara keseluruhan dan jangkauan yang berbeda, dinamika partisipasi di mana khotbah diproduksi. Ada 3 macam konfrontasi. Untuk yang pertama, membingkai pembicaraan konfrontasi. Untuk yang kedua, kerangka partisipasi dan produksi konfrontasi. 3, antara swasta dan publik. Pola dasar penyebutan di acara bincang-bincang TV. 1. Alamat pembawa acara yang melihat audiens atau berbicara dengan kamera. 2. Pembawa acara berbicara kepada audiens studio. Untuk yang ketiga, anggota audiens studio menyapa pembawa acara. Yang ketiga, tuan rumah mengalamatkan tamu platform. Untuk yang kelima, platform alamat tamu tuan rumah. Untuk yang keenam, tamu platform membahas audiens studio. Untuk yang ketujuh, anggota audiens studio membahas tamu platform. Untuk yang kedelapan, tamu platform menyapa tamu platformannya. Studi kasus bagian 2, bicara radio, bahasa interaksi dan kekuatan di bicara radio. Ada berbagai jenis acara radio bincang-bincang mulai dari saluran terbuka, telepon masuk di mana penelepon diundang untuk memilih topik pilihan mereka sendiri. Untuk sehingga mengeluarkan telepon di mana penelepon berkontribusi pada perdebatan tentang topik yang telah dipilih sebelumnya. Seringkali dengan apolitisi atau ahli di studio bersama dengan pembawa acara ke berbagai acara pemberian nasihat yang fokus pada masalah hubungan atau hal-hal yang melibatkan informasi khusus. Macam-macam bahasa, interaksi, dan daya pada TV radio ada 5, yakni 1. Menyaksikan dan autentikasi pembicaraan. Untuk yang kedua, argumentasi, asimetri, dan kekuasaan. Yang ketiga, membalik tabel. 4. Jebakan interaksional dari bersaksi. 5. Berita sipil dan asimetri. Keahlian yang distribusi, the discourse of advice, memberikan ajaran. Dalam analisis dengan adanya tingkat keintiman yang tinggi dan kehalusan tentang topik yang diangkat oleh penelepon yang memberikan karakteristik tertentu pembicaraan di acara itu. Untuk pertunjukan ini semua mewakili secara khusus konteks publik di mana warga negara mencari nasihat tentang hal-hal khusus bagi mereka, tetapi pada saat yang sama mereka nasihat individu bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia nasihat yang diberikan. Itu dari kedua pakar tersebut pemberian nasihat dan kontribusi tuan rumah pada diskusi yang menampilkan orientasi tentang
pentingnya sifat publik, dan pemberian nasihat di radio bincang. Ada 3 macam keahlian ada distribusikan di skor acara memberi saran. 1. Menjawab lebih dari sekedar pertanyaan. 2. Keterlibatan tuan rumah. 3. Menyimpulkan episode. Pemberian nasihat tambahan. Studi kasus bagian 3. Broadcaster and Politician. Wawancara berita, wartawan dan politisi di udara. Salah satu lingkungan paling signifikan di mana penyiar beroperasi adalah lingkungan berita. Buletin berita siaran menempati sebagai besar waktu siaran harian dan melakukannya sejak hari-hari awal radio dan televisi. Semakin banyak format yang lebih interaktif untuk siaran berita, data melebihi kontribusi monologis dari pembaca berita standar atau jangka. Kunci siaran berita yang mengatur agenda seperti program radio BBCS Today atau BBC televisi Newsnight secara rutin terdiri dari serangkaian wawancara, masing-masing diawali dengan sedikit wawancara lebih dari pernyataan kontekstualisasi singkat dari salah satu jangkar. Berikut macam-macam wawancara berita. Aspek wawancara berita, netralisme dan pertanyaan menantang, kontroversi dan wawancara berita. Retoris, politik dan debat televisi. Jalanan politik dan media di dunia modern berarti bahwa penyiaran, khususnya televisi, dipandang oleh para politisi sebagai saluran utama yang mereka gunakan dapat mengkomunikasikan pesan mereka kepada para pemilih. Artinya politisi mencari kesuksesan dipersiapkan tidak hanya dalam hal penampilan tetapi juga komunikasi mereka kreatif oleh konsultan profesional yang berperan untuk meningkatkan daya tarik mereka konstituen yang luas dan dalam masyarakat dan memaksimalkan kemampuan mereka untuk menghasilkan media soundbite siap tentang masalah-masalah utama, pernyataan singkat yang dapat dimasukkan ke dalam 5 atau 10 slot kedua dalam jadwal sibuk buletin berita siaran harian. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.